teman-teman, perkenalkan nama saya Emilia Nermina Saina. Saya dari kelas 2023B dengan NPM 23104040. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah Matematika Ekonomi, yaitu tentang pengaplikasian fungsi kuadrat untuk menentukan fungsi biaya dan penerimaan. Nah, pada video yang pertama saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengaplikasikan fungsi kuadrat dalam menentukan fungsi biaya. Nah, sebelum kita lanjut nih teman-teman menentukan bagaimana aplikasinya, kita ketahui dulu tentang fungsi kuadrat itu sendiri. Nah, fungsi kuadrat itu teman-teman adalah salah satu fungsi yang menghubungkan variabel dependen dan variabel independen. Yang dimana variabel independen itu adalah variabel yang memiliki pangkat tertingginya itu adalah 2. Nah, sementara bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Di mana teman-teman, Y ini adalah variabel dependen. Variabel dependen yang dimana dia itu tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus terikat dengan variabel lain. Sementara X itu adalah variabel independen, yang dimana dia itu tidak terikat dengan variabel lain, sehingga dia itu bisa berdiri sendiri. Nah, teman-teman, untuk menentukan nilai X dalam fungsi kuadrat, biasanya itu kita menggunakan rumus ABC yang sering kita pelajari di pelajaran SMP dan SMA sebelumnya. Nah, rumus ABC itu yaitu X1 2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC dibagi dengan 2A. Nanti, rumus inilah yang akan nanti kita aplikasikan untuk menentukan yang namanya fungsi biaya. Nah, teman-teman, fungsi kuadrat ini itu berkaitan dengan persamaan parabola. Nah, dalam persamaan parabola, untuk menentukan nilai ekstrim dalam fungsi atau persamaan parabola, kita bisa menggunakan rumus negatif B per 2A atau B kuadrat kurang 4AC itu sama dengan 2A kurang 4AC dibagi dengan 2A. Nah, nanti teman-teman, rumus ini itu nanti kita akan mengaplikasikan ketika kita ingin menentukan berapa besar fungsi biaya atau jumlah biaya yang kita keluarkan selama kita melakukan produksi. Nah, ketika kita sudah memahami tentang fungsi kuadrat, selanjutnya kita akan melihat tentang fungsi biaya. Nah, apa sebenarnya fungsi biaya, teman-teman? Jadi, fungsi biaya itu adalah, teman-teman, jumlah seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk melakukan sebuah produksi maupun melakukan pembelian barang mentah yang nantinya akan diproduksi di suatu perusahaan. Jadi itu adalah definisi dari fungsi biaya. Nah, adapun macam-macam dari fungsi biaya. Nah, di sini saya menjelaskan ada 3 macam dari fungsi biaya. Yang pertama adalah biaya tetap. Jadi, biaya tetap ini adalah, teman-teman, keseluruhan pengeluaran, keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dalam proses produksi, tetapi tidak berubah jumlahnya. Artinya seperti apa? Nah, contohnya biaya tetap itu adalah biaya sewa gedung. Nah, seberapapun banyak produksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan, sewa gedung itu akan tetap sama. Artinya dia itu tidak akan berubah. Nah, sementara teman-teman, biaya variabel. Nah, biaya variabel itu adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan produksi, tetapi jumlahnya bisa berubah tergantung bagaimana banyaknya produksi yang dilakukan. Contohnya, kita bisa ambil contoh biaya tenaga kerja. Jadi biaya tenaga kerja ini, teman-teman, itu termasuk dalam biaya variabel karena dia itu bisa berubah-ubah. Misalnya, perusahaan melakukan produksi sebesar 100 juta barang atau dan sebagainya. Jadi tenaga kerjanya juga dibutuhkan penambahan sehingga di situ adanya perubahan. Sehingga
itu disebut sebagai biaya variabel. Nah, yang ketiga itu adalah biaya total. Jadi biaya total ini teman-teman adalah biaya keseluruhan yang dimana nantinya dihasilkan dari penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel. Nah, biaya tetap itu bisa kita, kalau misalnya dalam matematika ekonomi biasanya disimbolkan dengan FC. Sementara biaya variabel itu bisa disimbolkan dengan FC. Nah, sementara biaya totalnya itu adalah TC itu sama dengan FC ditambah VC. Nah, itu untuk menentukan bagaimana biaya totalnya. Agar lebih dipahami nih teman-teman, kita bisa lihat atau kita bisa mengerjakannya dalam satu contoh soal yang akan kita kerjakan sama-sama. Oke? Oke, baik, selamat sore Pak. Perkenalkan, nama lengkap saya Hilar Satu Syukur dengan NPM 23104037. Oke, baik, di sini dari teman saya Inang telah menjelaskan mengenai aplikasi fungsi kuadrat dalam fungsi gaya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan atau mengerjakan beberapa soal. Oke, baik, soal yang pertama itu mengenai fungsi kuadrat. Oke, baik, di sini kita memiliki soal bahwa contohnya itu jika kita memiliki fungsi biaya atau jumlah totalnya itu atau TC sama dengan 2Q kuadrat dikurangi 24Q ditambah 102, maka kapan terjadi biaya minimum pada produksi beberapa unit dan berapa total biaya minimum. Oke, baik teman-teman, dari soal ini kita dapat mengerjakannya itu dengan menggunakan atau mencari nilai ekstrim parabolanya. Oke, baik, sesuai dengan soalnya tadi itu di sini diketahui bahwa TC sama dengan 2Q kuadrat dikurangi 24Q ditambah 102. Kemudian karena di sini itu kita mencari nilai ekstrem parabola, maka di sini itu kita langsung mengetahui bahwa B-nya itu adalah negatif 24, sedangkan A-nya itu adalah 2. Oke, baik teman-teman, jadi untuk grafiknya itu nanti itu seperti ini, yaitu dimana grafiknya itu terbuka ke atas. Kenapa demikian? Yaitu karena nilai A-nya itu adalah lebih dari 0, yaitu 2. Oke, baik, sekarang kita itu melanjut mengerjakannya itu. Selanjutnya itu kita seperti yang tadi itu kita menggunakan rumus, yaitu dengan cara mencari nilai ekstrim parabola, yaitu dimana rumus nilai ekstrem parabola itu sama dengan Q sama dengan negatif B dibagi dengan 2A. Oke, baik, langsung saja karena dari soal tadi itu. Oke, baik, Q-nya itu sama dengan negatif dikali negatif 24. Dari mana negatif 24? Yaitu dari nilai B-nya tadi itu sama dengan negatif 24, kemudian dibagi 2 dikali dengan 2, dan 2 nya itu dari nilai A-nya, yaitu adalah 2. Selanjutnya itu kita perkalian biasa, negatif kali negatif sama dengan positif 24, kemudian 2 dikali 2 itu sama dengan 4, kemudian 24 dibagi 4 itu sama dengan 6 unit. Jadi biaya minimum pada produksi beberapa unit itu sama dengan 6 unit. Selanjutnya itu kita mencari biaya minimum atau biaya total minimum. Oke, baik, dari soalnya tadi itu adalah 2Q kuadrat dikurangi 24Q ditambah dengan 102. Kemudian 2 kita substitusikan 6 ini ke dalam Q, menggantikan Q. Oke, baik, di sini 2 dikali 6 kuadrat dikurangi 24 negatif 24 dikali dengan 6 kemudian ditambah dengan 102. Oke, baik, di sini tuh hasilnya adalah 30 unit.
Oke, baik teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana aplikasi fungsi kuadrat dalam menentukan fungsi biaya. Nah, pada video kali ini kita akan melihat bagaimana aplikasi fungsi kuadrat dalam menyelesaikan atau menentukan fungsi penerimaan. Oke, nah di sini kita melihat dari definisinya dulu. Fungsi penerimaan. Nah, fungsi penerimaan itu adalah hasil kali antara harga jual per unit dengan jumlah barang yang diproduksi dan laku dijual. Fungsi penerimaan, teman-teman, biasa juga disebut sebagai fungsi penjualan ataupun fungsi penjualan, yang dimana dia akan dilambangkan dengan huruf R, dilambangkan dengan R, atau juga bisa dilambangkan dengan TR atau total penerimaan. Bagaimana cara menentukan fungsi penerimaan ketika kita melakukan suatu penjualan ataupun produksi dalam sebuah perusahaan? Nah, seperti yang ada dalam definisinya tadi, itu adalah hasil kali antara harga jual per unit dengan jumlah barang yang diproduksi. Nah, di sini harga jual per unit, teman-teman, kita bisa simbolkan atau kita bisa lambangkan dengan P. Nah, sementara harga jual atau jumlah barang yang diproduksi, teman-teman, kita bisa lambangkan dengan huruf Q. Sehingga rumus untuk menentukan fungsi penerimaan itu adalah TR sama dengan P kali Q, di mana TR itu adalah total penerimaan, sementara P itu adalah harga jual per unit dan Q itu adalah jumlah produksi. Nah, teman-teman, sama seperti fungsi biaya. Nah, dalam fungsi penerimaan juga kita bisa mengaplikasikan fungsi kuadrat, di mana di sini ada yang namanya nilai ekstrim parabola. Jadi fungsi kuadrat dengan fungsi penerimaan itu termasuk dalam atau bisa kita selesaikan dengan mengaplikasikannya dalam bentuk parabola. Nah, sehingga ketika kita mendapatkan sebuah masalah dan kita menentukan fungsi penerimaan, kita bisa mengaplikasikan fungsi parabola, yang dimana rumus untuk menentukan nilai ekstrim dalam parabola, teman-teman, itu rumusnya adalah negatif B per 2A atau B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, ini adalah, teman-teman, biasanya juga kalau misalnya dalam biaya, fungsi biaya itu adalah biaya total minimum. Nah, biaya total minimum itu dikatakan sebagai fungsi kuadrat parabola jika memenuhi yang namanya persamaan AQ kuadrat kurang BQ tambah C. Nah, yang dimana rumus untuk menentukan ini kita bisa menggunakan nilai ekstrim parabola, yaitu negatif B per 2A atau B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, untuk lebih memahami bagaimana pengaplikasiannya, kita akan lihat pada contoh soal yang akan kita kerjakan bersama. Oke, baik, terima kasih Pak. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan contoh mengenai fungsi penerimaan. Oke, baik, di sini kita memiliki soal bahwasanya itu fungsi permintaan yang dihadapi oleh seorang produsen ditunjukkan oleh P sama dengan 900 dikurangi 1,5 Q, di mana yang ditanya itu di sini itu yang pertama itu bagaimana persamaan TR atau total penerimaannya. Kemudian yang ke B, berapa besar penerimaan total jika terjual barang sebanyak 200 unit, maka berapa harga jual per unit. Oke, baik Pak, kita masuk ke penyelesaiannya itu, dimana itu yang pertama tadi itu kita mencari persamaan total penerimaannya atau TR. Oke, baik, untuk A nya itu sama dengan kita miliki P yang tadi itu, P itu sama dengan 900 dikurangi 1,5. Dan untuk mencari nilai TR nya itu, dimana itu untuk mencari nilai total penerimaannya itu kita kalikan dengan P dikalikan dengan Q. Kemudian kita langsung masukkan saja, dimana P yang itu sama dengan 900 dikurangi 1,5 Q kemudian dikalikan dengan Q, maka untuk TR nya itu adalah 900 Q dikurangi 1,5 Q kuadrat. Kemudian untuk mencari sekarang itu kita mencari titik ekstrim parabolanya. Jadi untuk rumus titik
ekstrim parabola yang tadi itu adalah TR sama dengan negatif B dibagikan dengan 2A. Kemudian tentu saja kita masukkan untuk negatif B nya itu adalah 900, karena di sini negatif B, maka kita ubah saja negatif 900 dibagikan dengan 2, di mana A nya itu adalah 1,5 Ki. Dimasukkan saja 2 dikali negatif 1,5, kemudian kita kurang bagikan saja, maka hasilnya itu sama dengan 300. Jadi untuk TR nya itu sama dengan 300 unit. Kemudian kita mencari C minimum, yaitu dengan TR sama dengan 900 Ki dikurangi 1,5 Ki. Kemudian di sini itu kita substitusikan nilai TR nya itu sama dengan 300, itu menggantikan Ki dalam persamaan P nya tadi. Masukkan saja menjadi 900 dikalikan dengan 300, kemudian dikurangi 1,5 dikalikan dengan 300, maka hasilnya itu adalah 135.000. Kemudian untuk yang kedua itu untuk B nya itu dengan pertanyaannya tadi itu, berapa besarnya penerimaan total jika terjual barang sebanyak 200 unit. Jadi di sini itu misalkan titik ekstrimnya parabolanya itu sebanyak 200. Kemudian kita langsung masukkan saja ke dalam TR nya itu. Jadi TR sama dengan 900 dikalikan dengan 200 dikurangi 1,5 dikalikan dengan 200, maka hasilnya itu 120.000. Kemudian untuk model kurvanya itu seperti ini. Nah, kenapa kurvanya itu ke bawah, menempuk ke bawah? Yaitu dikarenakan karena nilai A nya itu. Karena di sini tuh nilainya A nya itu tadi itu negatif, yaitu negatif 1,5, maka kurvanya itu ke bawah. Baik teman-teman, jadi demikian video pembelajaran dari kami. Kami berdua mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam video yang sudah kami buat. Terima kasih dan Sampai jumpa.